kemudian barang masih ada di gudang kita pada saat penutupan akhir periode, maka jangan dikeluarkan, tetap masuk. Kenapa? Karena selama dia belum diserahkan ke si shipper, maka barang tersebut masih menjadi milik kita. Ya, tapi kalau misalnya pada saat akhir periode si barang tersebut sudah diantarkan oleh si shipper gitu ya, misalnya oleh si Cepat Ekspres misalnya gitu ya, sudah dalam proses pengiriman, nah itu harus Anda keluarkan dari perhitungan inventory Anda. Kenapa? Karena sudah berpindah ke pemilikannya pada saat diterima oleh si shipper company tadi, si public carrier tadi, ya. Nah, tapi kalau FOB-nya destination, walaupun dia sudah diserahkan kepada si public carrier company, selama dia belum diterima oleh si buyer, maka kita wajib memperhitungkan inventory kita menjadi inventory perusahaan ya. Jadi karena di sini masih belum berpindah, karena kalau FOB destination, perpindahan barangnya tersebut oleh si buyer, yaitu di sini, di mana, di gudangnya si buyer, gitu ya. Dan Gusmul, mohon di ini, di mute ya, yang mengganggu suaranya. Oke, jadi seperti itu. Jadi ketika kita menghitung di akhir periode inventory-nya, maka kita harus tadi melihat barang yang sedang dalam proses itu dia sebetulnya pemilikannya di siapa. Oke. Kemudian ini. Nah, kemudian selain yang tadi dalam perjalanan, kita juga harus bisa mengidentifikasi yang barang, biar enak sharingnya jangan ini. Jadi selain yang tadi dalam perjalanan, kita juga harus bisa mengidentifikasi barang-barang titipan. Nah ini consigned goods gitu ya. Jadi kadang-kadang kan di dalam toko kita misalnya ada barang-barang yang dititipkan. Misalnya kalau Anda main ke Borma, yang contoh sederhananya kan ada jajanan pasar tuh. Nah, jajanan pasar itu kan bukan milik Borma, tapi ada beberapa pedagang yang memang tadi menitipkan consignment sale sih itu masuknya ya. Jadi dititipkan, kemudian nanti si Bormanya akan mendapatkan persentase dari penjualan. Nah, ketika hal itu terjadi, maka gitu ya. Nah, ini konsepnya nih, to hold the goods of the other parties gitu ya. Hanya menyimpan barang dari pihak lain dan mencoba untuk menjual barang tersebut untuk mendapatkan fee-nya ya. Nah, tapi tidak mengambil kepemilikan dari barang tersebut. Sehingga ketika ada barang titipan yang ada di toko atau di gudang, itu tidak boleh diakui sebagai inventory milik perusahaan. Sehingga yang seperti itu harus dikeluarkan. Itu ya. Nah, tadi disebutkan untuk menghitung inventory baik dalam bentuk kuantitas maupun nilai, kita bisa menggunakan cost flow assumption gitu ya. Nah, inventory is accounted for a cost. Ya. Cost include, jadi si cost tersebut sebetulnya di dalamnya itu termasuk semua pengeluaran yang dibutuhkan untuk memperoleh barang tersebut dan menempatkan barang tersebut sehingga barang tersebut siap untuk dijual. Jadi pada intinya sebetulnya untuk melakukan costing inventory ini, Anda misalnya di perusahaan nanti itu harus memperhitungkan mulai dari pembelian, kemudian ongkos angkut, handling cost gitu ya, kemudian ketika di gudang pun ada biaya yang dikenakan itu harus dimasukkan, sehingga nanti intinya adalah si cost tersebut harus bisa tadi harus bisa memasukkan mulai dari dia pembelian sampai dengan barang tersebut siap untuk dijual ya. Nah, di sini di akuntansi
ada beberapa metode yang digunakan yang digunakan gitu ya. Ini cost flow assumption itu yang pertama special identification, kemudian first in first out, last in first out, sama average cost. Jadi kalau specific identification nanti sebetulnya dia ada perlakuan khusus. Ya, nanti ada perlakuan khusus. Kemudian kalau first in first out itu barang yang pertama dibeli itu pertama dijual. Jadi kalau misalnya beli persediaan kemudian belinya misalnya barang A, nah nanti yang dikeluarkan itu harus barang A. Tapi ada yang namanya last in first out. Jadi yang terakhir dijual, terakhir masuk atau terakhir dibeli itu harus pertama dijual. Jadi kalau misalnya tadi beli pertama misalnya persediaan barang A 10, kemudian pembelian kedua barang A, sama barang A misalnya 11, nah nanti yang dipakai yang 11 dulu, yang harganya 11. Karena last in first out. Nah, contohnya sederhananya misalnya ini, sederhananya adalah kalau first in first out misalnya ada contohnya itu saya belum menjelaskan ini kan ya inventory ya, kemarin sampai ke Wesel ya. Oke ya, betul kan ya? Karisma? Ya, Pak. Ya, Pak. Belum, Pak. Belum ya, oke, saya lanjut. Nah, kalau yang first in first out itu contohnya kayak pernah ini enggak? Pernah yang Cosmos penyimpanan beras. Nah, contohnya kalau first in first out itu kita kan pakai yang tombol di bawah tuh, ya ada yang 1 liter mau ngambil berapa? 1 liter, 2 liter. Nah, itu first in first out karena nanti beras yang dimasukkan pertama kali itu nanti yang pertama keluar. Nah, kalau last in first out itu kayak ngambil berasnya di karung. Ya, yang terakhir masuk itu kan di atas. Nah, kita ambil di atas. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena di sini nanti akan menentukan harganya. Kenapa? Karena bisa jadi nanti misalnya kita beli persediaan 3 kali, itu harganya tidak mungkin sama misalnya. Kita misalnya beli tanggal 1 mungkin harganya masih 10. Kemudian kita ngisi tanggal 15 dan tanggal 30 mungkin harganya tidak akan sama. Nah, pada saat kita menjual, harga mana yang diambil sebagai harga pokoknya. Nah, itu. Sehingga nanti penggunaan FIFO, LIFO, dan average ini akan menentukan besarnya laba. Karena setiap metode ini, dia akan menghasilkan laba yang berbeda. Nanti kita lihat. Ya, kalau average itu nanti rata-rata dia akan ada di tengah-tengah antara FIFO sama LIFO. Nah, yang menjadi informasi bagi Anda sebetulnya di PSAK kita itu sekarang sudah tidak lagi mengakui adanya yang LIFO ini. Jadi kalau nggak FIFO ya average, ya. Cuma memang yang LIFO ini kenapa saya ajarkan karena memang ini untuk informasi Anda harus tahu dulu, ya. Anda harus tahu dulu bahwa ada 4 jenis, terutama yang 3 jenis ini ada FIFO, LIFO, sama average. Nah, nanti pada saat Anda sudah tahu kemudian di standar memang tidak dipakai, maka Anda pada saat nanti di perusahaan jangan menggunakan LIFO gitu ya, tapi Anda tahu dulu ada metode yang namanya LIFO. Nah, misalnya contohnya seperti ini mungkin akan terjadi di perusahaan ya. Yang pertama itu ya, ini biasa terjadi di perusahaan. Misalnya si Kravitz TV Company ini membeli 3 jenis TV yang identik ya, 50 inci, kemudian pada tanggal yang berbeda. Kosnya itu 700, 750, 800. Nah, jadi tadi saya jelaskan di situ bahwa mungkin ketika kita membeli persediaan di tanggal yang berbeda, walaupun sama jenisnya, itu akan harganya mungkin berbeda. Nah, kemudian di sini ada penjelasan, selama tahun tersebut, si Kravitz ini menjual 2 set dari TV tersebut dengan harga 1.200 ya $1.200 per TV-nya. Ya, nah kan kita kalau misalnya di sini kan kita harus menentukan yang dijual itu ya TV-nya yang mana, yang harganya 700, 750 atau 800.
Nah, ini kan harus jelas. Pak, saya mau ngambil yang 700 dan 750. Nah, berarti pakainya metode yang mana? Nah, seperti itu ya. Kemudian, nah ini purchase-nya di sini 1 TV 750, kemudian sales-nya segini. Nah, kalau specific identification, ini contohnya ya, specific identification, jika si Kripit sold the TV yang menjual TV yang 2 tadi itu pada tanggal 3 dan tanggal 22 Mei, kemudian si COGS-nya itu 1.500, nah ending inventory-nya 750. Jadi memang nanti ada identifikasi khusus yang ada di barang tersebut gitu ya, sehingga nanti dia bisa menentukan nilai yang 700 yang 800 ini yang akan dipakai. Oke, nanti identifikasi khusus nanti kita akan lebih ini di pertemuan selanjutnya. Nah ini. Nah, kenapa? Karena yang specific identification itu gitu ya, dia memang relatif jarang dipakai. Ya, karena apa? Karena memang sedikit berbeda. Nah, maka banyak dari perusahaan menggunakan assumption yang cost flow assumption yang FIFO average itu untuk menentukan unit mana yang akan mereka jual dan ditentukan berapa nilainya tersebut. Nah, ini contohnya ya. Bukan contohnya, ini hasil dari rekapan ya, yang digunakan di Amerika ya, major US companies. Jadi rata-rata di Amerika itu hampir separuhnya itu menggunakan FIFO. Kenapa? FIFO itu nanti sebetulnya akan menghasilkan laba yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang lain. FIFO itu akan lebih tinggi, average di tengah-tengah, LIFO sebaliknya. Nah, sebetulnya kalau di akuntansi ini kan menjadi sebuah alat yang digunakan untuk manajemen laba. Kalau misalnya dia ingin menghasilkan laba yang tinggi, maka pakailah FIFO. Tapi kalau misalnya untuk menghindari pajak gitu ya, dalam tanda kutip, maka coba cari metode yang menghasilkan laba lebih rendah. Nah, dia biasanya menggunakan LIFO. Nah, seperti itu ya. Jadi 45% FIFO, LIFO-nya 24%, average-nya 16%. Nah, ini contoh untuk yang cost flow assumption. Ini ini contohnya. Jadi si Houston Electronic itu dia memiliki 100 unit persediaan awal dengan unit cost-nya 10.000. Kemudian pada tanggal 15, 24 dan 27 ini ya. Ini yang periodik. Ini untuk perhitungan yang periodik. Ya, kalau perhitungannya seperti ini periodik. Nanti kalau yang perpetual ada di belakang. Nah, ini contohnya. Jadi total unit available for sale-nya itu berarti kan Anda totalkan yang ini. Semua unit ya mulai dari beginning inventory sampai ke purchases ya. Sehingga nanti jumlahnya 1.000 unit dengan total cost-nya 12.000. Oke. Nah, ini unit in ending inventory yang 450 ini adalah hasil dari perhitungan stock of name. Ya. Jadi 1.000 nih dari catatan itu kan 1.000. Ada yang dulu 100, kemudian beli 200, 300, 400. Sehingga di catatan itu 1.000. Kemudian pada akhir periode perusahaan akan menghitung secara manual berapa sebetulnya ending inventory. Nah, 450. Sehingga nanti bisa dihasilkan unit yang terjualnya itu 550. Nah, kita setelah melihat ini, kita harus bisa menentukan, ini kan ini ya, bentar. Nah, 550 ini kan unit yang terjual. Nah, kemudian kalau ditanya berapa inventory akhir ya 450. Nah, tapi kan ini nilainya belum ada nih. Yang 550 itu senilai berapa? Yang 450 itu nilainya berapa? Apakah dikalikan dengan yang 11, 10, 12, atau 13? Sampai sini paham nggak? Paham ya? Oke, beginning inventory ditambah dengan purchases dikurangi dengan ending inventory adalah COGS. Nah, ini COGS-nya nih sebetulnya. Unit sold itu adalah cost of goods sold. Nah, tadi
Ini contoh yang periodik. Sekarang kita akan kaitkan dengan jenis cost flow assumption yang kita gunakan. Yang pertama itu ya, itu kita bahas dulu yang FIFO. Cost of the earliest goods purchased gitu ya. Pokoknya cost untuk barang yang pertama dibeli ya adalah yang nanti digunakan sebagai untuk menentukan determine cost of goods sold-nya. Ya, jadi nanti yang akan dipakai itu yang ini. Ya, often parallels actually physical flow of merchandise. Nah, company akan menentukan cost of ending inventory dengan cara gitu ya, dengan cara ini unit cost of the most recent purchase and working backward until all unit of inventory has been costed. Nanti kita contohnya ini dah langsung ya. Tadi kan seperti ini. Tadi yang tersisa kan 450, sedangkan yang terjualnya 550. Nah, ini seperti ini. Ya, kan ini kan 450 itu yang bersisa, yang sisanya. Nah, kan kita harus menghitung sebetulnya berapa nilai dari 450 ini. Caranya adalah ya, tadi kan dijelaskan 450 ini sisanya, dan yang dijual pertama kali adalah yang awal, yang ini FIFO, first in first out. Jadi ketika kita menjual 550, kita akan mengambil di sini 100, di sini 200, di sini 550 berarti 250 ya. Ya, paham nggak? Oke, bentar, saya buka Excel-nya. Buka Excel dulu. Oke, bentar. Saya siapkan dulu ya. Silakan sambil nunggu saya menyiapkan itu, ada yang mau tanyakan dulu nggak? Silakan. Izin bertanya, Pak. Boleh, sok ambil ini. Ya, mengenai yang tadi yang barang titipan, contohnya yang di Burma, itu kan tidak boleh diakui oleh perusahaan. Nah, tidak boleh diakui perusahaannya, perusahaan yang menitipkan atau perusahaan yang dititipkan? Yang dititipkan, sama Bormanya nggak boleh. Oh iya, itu aja sih Pak. Karena kan tadi kalau gimana? Kalau di perusahaan yang menitipkan, itu dicatat berarti ya Pak? Harus dicatat. Ya, baik Pak. Nah, karena tadi yang consignment sales itu hanya menitipkan tanpa ada perpindahan dari kepemilikan barangnya. Tapi sebetulnya kalau dipajak pada saat penyerahan itu sudah terutang pajak kalau PPN-nya gitu ya. Tapi kalau kepemilikan, si barang yang dititipkan itu harus dicatat sebagai barang yang dimiliki itu oleh si perusahaan yang menitipkan. Itu aja sih. Oke, ini contoh yang tadi ya. Balik lagi yang kita pakainya yang FIFO. Ya, FIFO itu kan sebetulnya first in first out. Jadi ketika kita menjual 550 unit gitu ya. Nah, ketika kita misalnya menjual 550 unit, ini kan tadi 550 unit ya, maka yang harus kita pertama jual adalah yang pertama masuk. Yang pertama masuk itu yang mana? Berarti kan yang 100 dengan nilai 10 kan? Yang ini. Ya kan, kemudian 200 dikalikan dengan 11. Nah, kemudian sisanya berarti kan 550 dikurangi dengan ini kan? Dikurangi dengan 300. Berarti sisanya itu 250-nya baru dikalikan dengan 12. Nah, ini. Nah, cuma masalahnya kalau yang di periodik, kita sistemnya itu kita menghitung yang tersisanya berapa.
Nah, yang tersisanya kan 450. Nah, 450 itu berarti di sini yang 27 sisanya berapa? 400, kemudian sisanya berapa? Di sini 50, ambil 50. 400 kali 13, 50 kali 12. Tapi kalau kita sandingkan dengan ini sebetulnya sama aja. Karena nanti yang tanggal 24 itu sebetulnya kan sisanya sama 50 nih. Ya kan? 300 dikurangi 50. 300 dikurangi 250. Ini ya. Maka nilainya itu 5.800. Ya. Ending inventory-nya itu nilainya 5.800. Nah, kalau seperti itu, maka kita bisa lihat ya, barang yang tersedia untuk dijual 12.000, kemudian ending inventory-nya 5.800, sehingga nanti HPP-nya 6.200. Oke, kita balik lagi ke sini. Ya, jadi sederhananya adalah lihat dari bawah. Sisanya berapa? 450. Berarti yang terakhir berapa? 400. Berarti kan ini belum dijual nih 400. Kemudian 50-nya ngambil dari yang atas. Oke, sekarang yang LIFO dan nanti kita lihat yang LIFO ya. Oke. Nah, kalau LIFO sebaliknya, sebetulnya untuk melihat LIFO, kalau kita tadi awalnya di sini 400 dan 50, nah kita harus cari, karena LIFO itu jual yang pertama dulu adalah yang terakhir masuk, maka kita harus menghitung dari awal. Berarti kita cari aja 450 itu kan 100 tambah 200 di sini, berarti nanti 100 kali 10, 200 kali 11, di sini tinggal ditambah berapa? 150 ya, 150 kali 12. Nah, 100 kali 10, kemudian 200 kali 11, 150 kali 12. Sehingga nanti ininya 450 dan nilainya lihat, nilainya berbeda. Kalau tadi 4.800, kalau yang ini 5.000, sehingga nanti laba yang dihasilkan oleh setiap metode itu akan berbeda. Ya, nah ini ending inventory-nya menjadi berbeda. Kalau tadi 4.000 sekian, kalau kita sekarang 5.000. Sehingga nanti HPP-nya menjadi berbeda. Oke. Kemudian kalau average itu sebetulnya lebih sederhana. Kalau average hanya langsung saja unit cost-nya 1.000, kemudian total cost-nya 12.000, dibagi saja. 12.000 dibagi 1.000, $12 per unit. Tinggal dikalikan saja 450 kali 12. Nah, lihat. Ini 6.600. Ini dia pasti posisinya ada di tengah-tengah antara nilai, nah nilai ininya akan ada di tengah-tengah antara nilai FIFO dan LIFO. Ya, nah, seperti itu. Nah, ini komparatif studinya. Ketika kita menggunakan FIFO, maka akan menghasilkan net income-nya lebih tinggi. Nah, yang saya katakan tadi. Mohon maaf, Pak, share screen-nya masih... Yang mana? Share screen-nya tadi masih di yang Excel. Oh, Excel. Oke. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, ini kesimpulannya. Jadi ketika kita menggunakan metode itu akan berbanding dengan hasil income yang akan diperoleh gitu ya. Jadi FIFO itu akan menghasilkan net income lebih besar. Makanya saya katakan tadi kalau tujuannya laba, ya maka nanti biasanya perusahaan akan menggunakan metode FIFO ini. Tapi kalau LIFO sekarang walaupun sebetulnya tidak boleh ya, FIFO itu akan menghasilkan net income-nya lebih rendah. Nah ini lihat, lebih rendah, sehingga untuk kepentingan pajak sebetulnya yang LIFO akan lebih menguntungkan perusahaan. Karena kan semakin rendah laba, maka semakin rendah juga pajak yang dibayarkan. Nah, kalau average posisinya dia ada di tengah-tengah, rata-rata kan ya. Nah, lihat, di sini 2.000 sekian. Dia ada posisinya di antara lebih tinggi dari LIFO, tapi masih di bawah FIFO. Nah, jadi penggunaan misalnya Anda nanti kerja di perusahaan, atau misalnya mendirikan perusahaan, kemudian menentukan mau FIFO atau average, itu salah satunya seperti ini. Ya, karena dia akan menghasilkan ending inventory nilainya ya, bukan kuantitas ya. Kalau kuantitasnya tadi sama, kuantitasnya sama, tapi nanti yang berbeda adalah nilainya.
menghasilkan nilai persediaan lebih besar dibandingkan dengan metode lain. Nah, Pak, saya mau menghasilkan laba perusahaan yang lebih tinggi, ya udah pakai aja, pakai FIFO gitu ya, seperti itu. Nah, kalau yang nah ini, metode itu harus digunakan konsisten ya, harus digunakan secara konsisten untuk apa? Untuk agar bisa nanti menghasilkan komparabilitas yang baik. Jadi tidak boleh misalnya periode ini, Pak, saya mau laba lebih tinggi, saya pakai FIFO deh. Kemudian untuk periode depan, Pak, saya misalnya nggak mau bayar pajaknya lebih rendah, lebih tinggi, dengan lebih rendah, gimana? Ganti lagi misalnya. Nah, itu nggak boleh. Nah, ketika misalnya perusahaan Anda nanti menggunakan inkonsisten dalam metode akuntansi, nanti itu akan ada catatan ketika ada pemeriksaan. Ya, jadi metode itu harus digunakan secara konsisten. Ya udah. Nah, Pak, boleh nggak dirubah? Boleh, tapi nanti harus ada alasan kenapa terjadi perubahan penggunaan metodologi. Dan ketika dilakukan pemeriksaan, misalnya audit, itu pun nanti harus disampaikan kenapa terjadi perubahan metode akuntansi, gitu ya. Nah ini, yang ini ya, yang kedua ini tadi sebetulnya perusahaan mungkin merubah tadi metode costing inventory-nya, tergantung kepada kebutuhan dia sih sebetulnya. Ya. Oke, selanjutnya, nah kalau lower of cost or market sebetulnya ini biasanya terjadi ketika perusahaan ini akan write down gitu ya. Jadi misalnya gini, misalnya perusahaan dagang bidang elektronik, gitu ya. Anda mungkin lah anak-anak milenial gitu ya, kan tahu ketika terjadi perubahan spek misalnya pada komputer, ya misalnya kalau dulu kan i3 itu luar biasa mahal gitu ya, sebelum ada i5 atau i7. Nah, misalnya beberapa tahun yang lalu, dia beli itu persediaan komputer speknya masih di i3. Harganya kan mungkin waktu itu misalnya masih 10 juta lah ya, pada saat keluar itu 10 juta, kemudian barang tersebut tidak terjual, kemudian sekarang kan sudah ada i5, kemudian i7 gitu ya, sehingga ketika dijual dengan harga yang sama itu kan nggak mungkin, ya kan ya? Nggak mungkin, karena yang 10 juta itu sekarang minimal sudah ada di i5 sebetulnya. i3 nggak akan mungkin segitu. Nah, oleh karena itu, maka si perusahaan mungkin akan menurunkan harganya. Kenapa? Karena memang sudah tidak sesuai dengan nilai pasarnya. Nah, sedangkan catatan bukunya kan masih 10 juta, karena pada saat itu dia beli 10 juta. Nah, untuk yang lower of cost or market ini, dia nanti pengakuan nilai persediaannya harus membandingkan sebetulnya berapa nilai cost-nya dan berapa nilai market-nya. Nah, yang nanti diambil sebagai nanti dasar harganya adalah yang lebih rendah di antara keduanya. Tadi kalau misalnya nilai bukunya, cost-nya itu misalnya 10 juta, sekarang di market hanya 5.500.000 gitu ya. Maka nanti pada saat perhitungannya, itu perusahaan ketika menggunakan ini harus menggunakan yang 5.500, karena tadi harga marketnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai cost-nya. Itu ya. Market value atau replacement cost. Jadi kalau memang di market tidak ada, maka kita harus membentuk replacement cost-nya. Gitu ya. Nah, ini sebetulnya prinsip-prinsip konservatisme. Nanti nah ini contohnya ya. Misalnya cost-nya gitu ya, dia 60.000, ternyata marketnya itu sudah 55.000 nih. Maka dia ambil yang lebih murah. Yang lebih rendah bukan. Kemudian setelah radio ternyata seperti ini, cost-nya 45.000, ternyata di market 52.000. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Ambil nilai yang lebih rendah. Karena dia cost, maka cost yang diambil. Karena dia market, dia yang diambil yang market. Seperti itu. Sehingga nanti total inventory-nya seperti ini. Ya, itu untuk Comwheel, lower of cost or market. Jadi pilih yang lebih rendah di
nilai cost dan nilai market. Sederhana kalau yang ini. Nah, kemudian ini kesalahan atau error di dalam inventory. Misalnya apa? Yang kasus-kasus yang biasa terjadi itu yang pertama itu kita gagal untuk menghitung unit atau menentukan nilai inventory secara benar. Ini misalnya pada saat kita melakukan stock of name itu ada kekeliruan. Ya, sehingga nanti imbasnya ke price pun berbeda. Nah, kemudian yang kedua tadi kita tidak bisa merekognisi gitu ya, mengakui sebetulnya tadi barang yang di dalam perjalanan untuk menentukan kepemilikan ya. Bisa jadi tadi sebetulnya barang tersebut harus sudah dikeluarkan dari catatan kita. Kita masih tetap catat. Misalnya tadi contohnya kita menggunakan FOB destination. Nah, sedangkan status barangnya itu masih dalam perjalanan pengiriman oleh si shipper gitu ya. Nah, sebetulnya kan itu ketika posisinya di situ, itu kan masih menjadi barang milik kita karena belum ada perpindahan kepemilikan. Nah, kalau seperti itu, maka kan kita harus tetap hitung bahwa barang tersebut masih menjadi milik kita dan masuk di dalam perhitungan inventory. Nah, seperti itu ya. Atau error tersebut ya akan berakibat baik di income statement ataupun balance sheet. Nanti kita lihat contohnya. Oke. Nah, ini inventory error affect the computation of COGS and net income. Nah, tadi kan seperti ini ya. Persediaan awal ditambah cost of good purchased dikurangi dengan ending inventory sama dengan COGS. Nah, ketika ada error, maka, misalnya ini understate beginning inventory, kita lebih rendah menentukan beginning inventory-nya terlalu rendah. Nah, nanti pada saat di penentuan COGS-nya, itu nanti akan lebih rendah juga, sehingga net income-nya akan menjadi lebih tinggi yang dari yang seharusnya. Ini jadi contoh-contohnya seperti ini ya. Kalau misalnya persediaan awalnya lebih tinggi, nah itu kan kebalikan, ininya over, ininya under. Ya, kalau ending inventory-nya lebih rendah dilaporkan, ininya seperti ini. Jadi rumusnya seperti ini. Oke, ada yang mau tanyakan dulu, silahkan. Nanti kita belum ke perpetual ya, tadi masih yang periodik. Kalau periodik sederhana, sebetulnya tinggal dilihat yang terjualnya berapa, kemudian nanti dihitung sisanya berapa gitu ya. Oke, kita di belakang aja ya, tanya jawabnya. Kemudian income statement effect-nya. Ya. An error in ending inventory of the current period will have a diverse effect on the net income. Ini sebetulnya penjelasan yang ini sih, penjelasan yang ini ya. Ini kan sudah di-share PPT-nya, jadi nanti silahkan dipelajari sebetulnya. Nah, ini contoh yang tadi. Ini ada di spot kan, Pak? Ada di spot. Sudah ada. Di pertemuan kelima, saya sudah masukkan sama yang Wesel. Jadi ada dua bahan. Oke. Oh, iya, Pak. Makasih, Pak. Kalau ini yang balance sheet-nya itu kan nanti terkait dengan kelompok itu ya, kelompok akun ya. Jadi kalau ending inventory-nya overstated gitu ya, maka si asetnya over. Kenapa? Karena inventory kan masuknya di kelompok aset. Liabilities-nya tidak terdampak. Kalau liabilities kan ini kan tidak, kita nggak ngomongin utang nih. Ya, kemudian terkait juga sebetulnya dengan modal ya. Jadi seperti itu. Oke. Ya, kalau di balance sheet sebetulnya tadi inventory classified as current asset. Jadi memang dia akan masuk di current asset, sehingga nanti yang terdampak itu adalah tadi yang ini, yang asset sama owner equity. Kenapa owner equity? Karena dia sebetulnya COGS itu subtracted from sales. Jadi sales itu kan nanti adanya di pendapatan, sehingga nanti masuknya di kelompok modal gitu ya. Oke, basis accounting, costing method. Nah, ini tadi
Major inventory classification-nya nanti harus jelas. Kemudian tadi basis of accounting tadi cost ya, atau low cost or market yang LCM. Tadi nanti tergantung mana yang dipakai. Kalau kita menggunakan cost berarti kan nanti pakainya yang ini FIFO dan average. Nah, kemudian sebetulnya inventory management itu sebetulnya seperti dua sisi pedang nih. Kenapa? Karena misalnya kita menggunakan perusahaan kita, misalnya bisa kita kelompokkan sih, ada yang kedua high inventory level, ada low inventory level. Ya, jadi sebenarnya gini, ada perusahaan yang memang dia persediaannya relatif sedikit tapi nilainya besar. Misalnya apa? Misalnya jual beli kendaraan mobil misalnya, atau dealer. Itu kan sebetulnya nggak akan terlalu banyak. Beda dengan misalnya di Borma. Borma itu kan sebetulnya inventorinya banyak tapi nilainya mungkin tidak terlalu tinggi. Nah, itu kan harus ditentukan juga ketika karakteristik perusahaannya seperti itu, maka yang digunakan yang cocok yang mana. Ya, misalnya ini high inventory level may incur high carrying cost gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Ada low inventory level, maka nanti apakah kita menggunakan periodik atau perpetual misalnya, itu kan tergantung kepada kebutuhan perusahaan kita. Nah, ini statement present, ini rasio ya, rasio inventory turnover, kemudian in inventory. Jadi sebetulnya ini nanti kalau ini salah satu perhitungan rasio untuk inventory. Di bagaimana inventory itu ketika dia dibeli kemudian kapan dijual ya, berapa hari setelah itu, nah itu, atau berapa hari barang tersebut atau inventory tersebut ada di gudang. Jadi kan semakin cepat turnover-nya maka semakin tinggi, kan artinya perusahaan kemampuan penjualan perusahaan menjadi lebih tinggi. Ya, ini kita inikan saja sebagai pengetahuan. Fokusnya karena memang bukan di prodi akuntansi, tidak ke sana. Nah, kalau sekarang kita menggunakan perpetual, tadi perpetual itu perhitungan persediaannya itu kan harus bisa dihitung setiap kali terjadi transaksi. Beda dengan yang periodik tadi. Kalau periodik ya udah cukup dihitung di akhir periode berapa yang ada gitu ya, persediaan akhirnya berapa, kemudian nanti tentukan berapa inventory akhirnya dan COGS-nya. Nah, kalau di perpetual itu kan konsepnya tadi setiap terjadi perubahan itu harus bisa dimunculkan berapa kuantitas dan nilai dari persediaan. Misalnya contohnya seperti ini. Ya, di Houston Electronic ada persediaan awal, kemudian ada pembelian, ada penjualan, ada pembelian lagi. Nah, ketika kita menggunakan first in first out gitu ya, maka yang harus dihitung formatnya berbeda seperti ini ya. Nah, ini kan persediaan awal nih yang tadi ya 100 kali 10, sehingga nanti sebetulnya di catatan kita ada 100 unit dengan harga 1.000, ya kan. Kemudian tanggal 5 April di soalnya itu kan membeli 200 unit dengan harga 11 sehingga nilainya segini. Nah, ini harus dicatat juga ya di saldonya. Tapi hati-hati, ini tidak boleh dijumlahkan langsung. Misalnya langsung saja di sini 100 tambah 200. Ya, karena lihat nilainya berbeda, nilai unitnya berbeda, yang ini 10, yang ini 11. Sehingga nanti harus muncul dua angka seperti ini. Ada, berarti kan kalau ditanya pada tanggal 15 April berapa sih nilai persediaan kita? Oh, nilainya 3.200, 100 dan 200. Ada 300 unit dengan nilai 3.200. Ya, kalau ditanyakan di tanggal 15 ya, berarti kuantitasnya 300, nilainya 3.200. Nah, kemudian beli lagi. Nah, kalau beli lagi berarti di sini akan muncul di sini 100 kali 10, 200 kali 11, 300 kali 12. 300. Kenapa? Karena nilainya berbeda tadi. Ya. Tidak bisa Anda, Pak, ini kan 200 nih, pakai yang angka inilah 12, nggak boleh, karena kan ini basisnya kan basis bukti transaksi. Nah, pertanyaan menariknya adalah pada tanggal 10 September, itu
itu kan ada pembelian. Ya, ada pembelian di sini. Penjualan. Ada penjualan sebesar berapa? Bentar, kita balik dulu. Penjualan 550 nih. 550. Kira-kira gimana cara ngitungnya? Ada yang bisa bantu? Vivo ya? Pak, itu yang mana dulu? Yang harganya 10 dulu. Oke, 100 kali 10. Bentar, ini Tadi 550 ya Pak, itunya. ya, Belinya. Jual. Iya, jualnya 550, berarti ambil dari yang harganya 10, 100. Jadi itu kan udah habis. Oke, berarti 550 yang pertama. Yang pertama ambil dari yang harganya 10, terus yang kemudian harganya 11. Iya, 10, 100, terus 200, terus 200 yang terakhirnya 200 lagi 300. Dari yang harga 12. Yang terakhirnya 200 ngambil dari yang harga 12. Iya, 250 ya. 50. 550. Iya. 100, 250 ya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti sisanya di sini tinggal berapa? Tinggal 50 kali 12. 15. Karena kan yang 300-nya sudah diambil di sini ya, 250. Sehingga nanti di sini sisanya hanya 50. Nah, kalau beli lagi berarti 50 tambah yang 400. Ditambah yang baru. Nah, seperti itu. Sehingga nanti COGS-nya segini, ending inventory-nya segini. Kan sama kan tadi ya, Vivo pun segini ya, 5.800 ya. Iya. Yang tadi pakai apa? Pakai periodik. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Jadi ini tidak bisa dijumlahkan karena tadi unit cost-nya berbeda. Yang ini 10, yang ini 11. Sehingga tidak bisa kita langsung di sini 200 kali 11. Kenapa? Karena kan yang 200 itu ada yang 10, ada yang 11 gitu. Ya. Oke, sekarang yang LIFO. Oke, gini ya. Nah, pertanyaannya kan sampai sini kan sama saja. Nah, kalau LIFO kira-kira di sini gimana? Dari bawah, Pak. Nah, berarti yang dijualnya pakai 300 kali 12, terus 250 kali 11 ya. 200 dari 11, 50-nya dari yang 10 ya, Pak? Oh ya, benar. Karena nggak bisa 250, karena di sini hanya 200 kali 11, nah kan kurang 50 yang ngambil di atasnya lagi 50 kali 10. Sehingga nanti di sini, nah, sisanya berarti kan tinggal 50 dari harga yang 10. Nah, yang ini kan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti LIFO itu nanti dia ending inventory-nya lebih rendah. Nah, kalau yang average, sebetulnya kan ditambahkan kemudian dibagi. Jadi ini dia nanti akan di tengah-tengah 5767. Itu. Ya. So, dihitung aja ini, makanya kalau average nanti ininya akan keriting nih. Karena nanti akan ini akan berbeda. Gitu ya. Oke. Jadi seperti itu untuk yang kemudian itu nanti seperti itu akan dicari berapa COGS, berapa persediaan akhir, bisa ditanyakan juga berapa kuantitas ataupun dari nilainya. Jadi UTS minggu depan insya Allah itu kita akan menggunakan PowerPoint pilihan ganda di spot gitu ya, dan mungkin ada 1 atau 2 SI 1 mungkin yang nggak terlalu banyak. Dan nanti bicarakan dengan kelas sebelah mau seperti apa. Berarti enggak itu dong Pak, enggak ada hitung-hitungan. Materinya yang dari awal saja. Ya dari awal. Ya. Ada konsep, ada hitung-hitungan sih. Kalau PG mungkin ada beberapa konsep. Misalnya tadi kalau ini understate, maka di sana nanti akan jadi apa? Apakah
over atau under seperti itu. Ya. Iya, Pak. Jadi nanti ada apa aja? Berarti kas ya? Ada kas, rekonsiliasi. Oke, kas kecil, rekonsiliasi, piutang, dan ada apa lagi? piutang Piutang dagang, piutang wesel, sama persediaan. Persediaan ya. Telah cukup lah. Jadi sebetulnya ada satu lagi sih nanti setelah UTS kita masuk di aset tetap, ada revaluasi, ada penyusutan gitu ya, nanti aja di setelah. Ya, jadi seperti itu. Jadi minggu depan kas kecil, kemudian ada rekonsiliasi, kemudian ada piutang dagang, piutang wesel, ada persediaan. Seperti itu ya, persediaannya tadi mungkin ada yang perpetual sama periodik, kemudian nanti ada cost flow assumption, tadi ada cost of market is lower gitu ya, Comwell sih sebetulnya kalau di ini nanti prinsipnya itu Comwell. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan materi tentang hari ini? Untuk hari ini, silahkan. Banyak latihan aja ya, ini kan ngambil dari bukunya Kiso. Nah, cari aja di situ kan banyak latihan. Kalau nggak salah bentar di spot itu sudah muncul nggak latihan ini? Belum ya, baru latihannya tentang itu ya. Piutang sama kas kecil dan rekonsiliasi. Oke, berarti nanti saya tambahkan latihan yang persediaan sama wesel ya, nanti saya kirim. Ya, oke, ada yang mau tanyakan, silakan. Ini nggak dibuka, ada nggak? Atau ini nih, atau ngemat kuota nih? Yang lainnya? Nggak tahu, Pak. Oke ya, kalau materinya sudah tersampaikan ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ada yang bertanyakan terkait dengan persediaan? Jadi persediaan mah paling ya udah kebayangkan ya. Jadi nanti ada soal, kemudian paling Anda disuruh cari nilai persediaan ketika menggunakan FIFO, LIFO, atau average. Atau misalnya cari nilai COGS-nya. Kalau misalnya banyak lah ya, seperti itulah. Soal-soalnya mungkin akan mengarah ke sana. Oke, silakan ada yang mau tanyakan. Kalau PG sebetulnya gampang susah karena itu kan tes objektif ya. Tes objektif itu mungkin akan berbeda dengan esai. Kalau tes objektif ya kalau misalnya Anda ngisinya yang betul misalnya hanya 10 dari 30 ya segitu. Kalau esai itu kan nanti saya bisa nilai proses. Ya nilai prosesnya, kalaupun misalnya Anda tidak bisa mencapai di ujung, tapi misalnya secara prinsip kerja Anda sudah bagus, misalnya ada kesalahan perhitungan sedikit, itu bisa saya akui sebagai, nanti kan misalnya hanya 80% misalnya kemampuan Anda gitu ya. Tapi kalau untuk PG karena dia tesnya objektif, maka Anda harus lebih hati-hati sebetulnya. Karena tadi saya tidak bisa melihat nilai prosesnya. Karena nanti langsung muncul angka berapa hasil perhitungannya gitu ya. Total berapa yang dikerjakan betul dari total pertanyaan yang diajukan. Jadi gampang-gampang susah gitu ya. Gampangnya karena memang di situ kan sudah ada jawabannya. Jadi Anda ketika Anda hitung, jawaban Anda itu betul. Oke, silakan ada yang tanyakan. Ada pertanyaan? Cukup? Izin bertanya lagi, Pak. Boleh. Kan kalau di PPT 1 lagi, Bapak kan mengirimkan juga ya yang persediaan yang pakai bahasa Indonesia. Itu ada materi mengenai metode retail untuk mengestimasikan biaya persediaan. Itu berarti tidak termasuk dalam UTS ya, Pak? Janganlah.
nggak masuk, nggak kasih. Karena kalau yang retail itu relatif lebih ini sih, lebih jarang dipakai juga. Jadi nanti yang itu aja, yang Vivo-Lipo average saja sama yang cost or market, ya. Ya, baik Pak. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti Anda punya dua ya, ada dua bahan tadi, yang dari Warren, yang bahasa Indonesia juga itu bisa dipakai. Oke, ada lagi selain Ricky? Silakan. Boleh. Latihannya nanti latihan sendiri aja ya, mandiri ya. Banyak latihan, kemudian ada tugas. Nih Iren Asima nih, ini ya, ini foto ya, ini kayak memperhatikan. Saya lihat nggak gerak-gerak dari tadi, nge-freeze atau memang foto? Enggak Pak, itu dia ada Pak. Ada nge-freeze ya? Gerak kok Pak itu Pak. Gerak. Gerak. Oke, ini gerak-gerak dari saya. Oke, saya mau tanyakan nggak? Jadi kalau ditanyakan sekarang saya jawab, tapi kalau nanti pas UTS nggak akan saya kasih tahu jawabannya. Pak, UTS-nya di spot kan? Apa kita? Spot. Iya. Kayak tugas gitu kan Pak sistemnya? Kayak dikumpulin, ada deadline-nya gitu? Ya, jadi kalau yang nah itu akhirnya gerak juga tuh, Iren. Kalau yang UTS kita nanti di spot ada menu khusus. Jadi nanti sama aja kayak tugas, nanti dibukanya mulai dari kapan, jam berapa sampai jam berapa. Nah, Anda harus masuk di rentang waktu itu. Yeah. Kalau misalnya nanti sudah lewat, otomatis si sistemnya akan menutup sendiri. Tuh, ya. Iya, Pak. Kayak ini sih, nanti kayaknya tampilannya kayak kuisis gitu. Cuma kuisis sekarang udah bisa di-cheat ya, bisa ada ininya lah. Jadi saya nggak pakai kuisis, saya pakainya spot aja. Gitu. Ya, kemudian saya belum tahu nih kalau full PG nanti di hari itu juga saya bisa umumkan siapa yang paling besar, siapa yang nilainya berapa. Itu bisa. Cuma kalau yang pakai esai nanti mungkin saya harus bicarakan juga dengan Bu Leni kelas sebelah. Kalau yang esai kan nanti Anda harus mengerjakan kemudian mengupload. Ya nanti kalau PG mah nggak usah, Anda tinggal klik saja nanti muncul nilainya. Nah, belum tahu nih apakah pakai esai atau enggak. Kalau esai nanti Anda harus kerjakan di Word misalnya, kemudian Anda upload hasilnya. Ya, kayak tugas gitu. Kayak tugas. Gitu. Ya, jadi siap-siap pakai spot ya. Ya, Pak. Ada yang mau tanyakan lagi, silahkan. Materinya dari yang Bapak share di PPT kan ya, Pak? Ya, dari awal. Dari KAS sampai yang terakhir yang ini. Itu Pak untuk absensi belum saya ACC ya? Ya, nanti saya sesuaikan dengan yang hasil rekapannya. Iya. Oke, ada lagi? Ini mau dikirim dulu gak Pak hasil rekapan selama sampai UTS ini dari awal? Gimana? Kan saya setiap hari Kak, setiap pertemuan kan bikin absen. Terus nanti mau dikirim dulu ke Bapak nggak? Boleh. Baru pas nyampe UTS ini sama BAP-nya. Boleh. Biar nanti saya masukkan ke yang spot, jadi di spot sama dengan hasil rekapan Karisma. Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Cukup ya, nanti kalau untuk pertanyaan bisa nyambung di WAG, boleh, nggak usah sungkan-sungkan, tanya aja di sana. Kemudian mohon doanya untuk Bu Hajah Meta sepertinya harus dirawat di rumah sakit, sehingga seperti sampai dengan akhir semester tidak bisa bergabung dengan kita. Mohon doanya, mudah-mudahan beliau segera diangkat penyakitnya, dan lumayan ini soalnya penyakitnya. Ya. Amin. Itu saja mungkin ya untuk penggunaan
media sinkronus kita. Jadi kalau ada apa-apa nanti kita bisa menggunakan media sinkronus, bisa pakai WAG atau di spot. Oke, tugasnya nanti ditunggu di spot untuk pertemuan hari ini, nanti dikumpulkan sebelum UTS di minggu depan. Insya Allah kita laksanakan UTS ya. Itu saja mungkin untuk hari ini, kalau tidak ada pertanyaan lain. Cukup ya? Oke, cukup itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, ya. Anda semua dalam keadaan sehat, sehingga proses pembelajaran masih bisa terus berlangsung. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Aduh, guys. Jadi Pak pakai kaos. Teman-teman, minta perhatiannya bentar lah. Apa? Nanti kelompok 12 ekor ya kan harus ngumpulin makalah kalian. Bisa cepatnya gitu, karena di satunya banyak gitu. Jadi makalahnya setiap kelompok. Iya, setiap kelompok. Nanti di satunya 12. Makalah itu kan materi per kelompoknya. Esai bukan? Ya, esainya bukan. Esai omnibus Esainya law. dikumpulin ke kelompok 12, dijadiin makalah sama kelompok 12 gitu dah, lain makalah. Iya gitu. Gali. Tuh, Gali, kumaha Gali? Liar ah. Jangan asli. Kumaha banjir Gali udah surut. Udah surut anjir. Capek. komputer aman, komputer. PC aman. PC kumaha le? Aman, Bos. Wah, anjir parah. PC lah. Sedih lah diceritain mah. Panas tuh cai. Banjir. Itu kan banjir cair li. Bunker panas kan cai di dia, Bos. Imah we di kota, ari kebanjiran. Oh. Gitu,